Oke, halo, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan baik ya teman-teman. Oke, sebelum acara dimulai, kenalin aku Caca yang akan jadi host di acara kelas hari ini ya teman-teman, yang akan membahas tentang landscape fotografi. Oke, sebelum acara dimulai aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk mengikuti kelas hari ini. Nah, sebelum acara dimulai, karena aku lihat ada beberapa atau mungkin banyak juga nih teman-teman yang baru hadir atau mengikuti kelas di Messing Academy. Nanti aku bacain dulu atau aku jelasin dulu tentang rules kelas hari ini ya, biar teman-teman yang di sini paham tentang rules kelas hari ini gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misal ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke tutor kita hari ini, kalian bisa banget langsung komen di kolom Q&A. Sebabnya kalau misal ditaruh di kolom chat, takutnya nanti akan ketumpuk gitu ya teman-teman. Dan teman-teman yang nggak bisa join sampai akhir itu nggak apa-apa banget, karena nanti di akhir sesi atau setelah kelas juga akan mendapatkan record yang bakal di-share di WhatsApp group. Jadi nanti dimohon untuk tetap stay di WhatsApp group, karena saat sesi kelas hari itu selesai akan langsung di-share recordnya gitu ya, paling lambat 3-7 hari. Nah, untuk recordnya sendiri hanya bisa diakses kurang lebih 24 jam ya teman-teman. Jadi kalian bisa stay di grup aja gitu ya sambil nunggu recordnya. Dan kalau misal nanti setelah kelas kalian mau sambil ini ya kayak sharing-sharing sama teman-teman landscape photographer di situ, itu juga boleh banget ya bahas-bahas tentang materi fotografi dan lain sebagainya, itu boleh banget karena itu setelah kelas akan dijadikan komunitas gitu. Oke. Nah, kemudian aku sebelum acara aku mau jelasin dulu tentang Messing Academy itu apa. Nah, Messing Academy ini adalah bentuk support atau program dari Messing Indonesia buat para kreator yang dikemas dalam bentuk webinar, workshop, dan juga talk show. Jadi semuanya diselenggarakan secara online biar teman-teman di sini bisa sambil belajar langsung gitu ya dari seluruh Indonesia gitu. Itu bisa belajar bareng gitu. Kemudian tentang aplikasi Messing. Nah, aplikasi Messing itu apa? Jadi aplikasi Messing ini adalah aplikasi berbasis mobile atau iOS, dan itu gratis ya teman-teman. Dan fungsinya sendiri untuk bikin landing page atau single website. Kalau misal teman-teman pengen menampilkan portofolio karya, terus kemudian ada marketplace, terus kemudian mungkin ada YouTube atau Spotify, nah itu bisa disampaikan di situ. Oke. Sebentar ya teman-teman. Kemudian next. Nah, untuk tampilan aplikasinya sendiri kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Nah, kalian bisa cek di icon home ini untuk cari tahu gimana cara penggunaan aplikasinya gitu. Kemudian next, nah ini tadi yang sempat diinfokan ke tim kita gitu ya, terkait kalau misal teman-teman yang di sini pengen dapetin sertifikat gitu ya, nanti bisa membayar administrasi sebesar 15.000, dan itu sifatnya nggak wajib ya teman-teman. Kalian bisa bebas mau membeli sertifikat atau enggak gitu. Yang jelas nanti kalau misal kalian transaksi 15.000 ini, kalian bisa dapat sertifikat plus sama akses Messing Premium selama 2 bulan gitu ya teman-teman. Oke, ini kayaknya waktu juga udah mulai berjalan nih ya. Mungkin langsung kita mulai aja ya terkait kelas hari ini gitu ya. Oke, halo Kak Eri. Halo, selamat malam semuanya. Oke, apa kabar nih Kak Erik? Alhamdulillah, sedikit kurang baik. Oke. Semoga dilancarkan di kelas hari ini ya Kak Erik. Nah, ini kayaknya peserta Amin. banyak banget nih Kak Erik dari berbagai daerah di seluruh Indonesia pada berkumpul di sini. Bahkan aku tadi lihat ada yang dari Korea Timur nih, Korea Timur atau apa. Oke, Bercanda kali Korea Timur. negara baru ya. Oke, Kak Erik,
Sebelum acara dimulai, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat waktunya udah meluangkan waktu untuk join di Amazing Academy, spesial bahas tentang landscape fotografi. Iya, sama-sama. Saya juga Oke. terima kasih udah diberi kesempatan isi kelas yang keren nih bareng Amazing Academy. Oke. Oh ya teman-teman, nanti jangan lupa follow Instagramnya Kak Erik. Yang udah follow siapa nih boleh komen di kolom chat, atau yang belum komen juga, yang belum follow juga boleh banget. Silahkan komen. Yang belum follow jangan lupa nanti di follow Instagramnya, dan jangan lupa share keseruan webinar hari ini. Tag Kak Erik dan juga Amazing ID ya teman-teman. Panutan sejak lama nih, ya ampun, ini kayaknya sebagian besar uh, followersnya nih. Salam kenal semuanya. Oke, Kak Erik mungkin bisa langsung dimulai aja nih Kak Erik. Kayaknya peserta juga udah nggak sabar nih buat belajar bareng Kak Erik. Kalau gitu Siap. waktu dan Zoom Caca persilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf ya sedikit menggunakan masker karena pipinya lagi abstrak nih, lagi nggak jelas bentuknya. Nanti jadi ke-distract. Jadinya fokus ke pipi tapi nggak ke materi. Jadi pakai masker dulu. Ya, kita langsung aja ya, kita mulai. Nanti saat teman-teman ada yang ingin bertanya tentang materi atau tentang landscape, silahkan aja langsung drop di kolom Q&A ya. Langsung nggak apa-apa. Nah, bahasan kita malam ini adalah tentang bagaimana mendapatkan atau menciptakan atmosfer di dalam landscape fotografi. Sebentar, ini chatnya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Erik Saragi. Untuk Instagram saya mungkin kita bisa follow-followan nanti, Saragi_Erik sesuai dengan yang ada di sini. Nanti jangan lupa di-mention biar saya tahu IG-nya masing-masing dan saya bisa follow. Nah, lanjut aja. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu atmosfer dalam landscape fotografi, sebelumnya kita kembali dulu mengenalin apa sih landscape fotografi itu. Landscape fotografi adalah salah satu genre foto yang mengabadikan keindahan alam. Bisa dipadukan dengan manusia, bisa dipadukan dengan alat transportasi, bisa dipadukan dengan gunung, pohon, bahkan tempat ibadah, masjid, gereja, atau wihara, dan banyak lainnya. Landscape fotografi ini sangat luas jangkauannya. Teman-teman bisa lihat beberapa contoh. Nah, ini adalah foto Masjid Al-Jabar dalam suasana Blue Hours. Teman-teman bisa mendapatkan refleksi. Nah, kita bisa menyatukan dengan tempat-tempat ibadah. Kemudian foto Milky Way, Star Trail, ini sebelah kiri Milky Way di Ijen. Untuk mendapatkan momen ini, kita bisa mendapatkannya di bulan Oktober. Jadi setelah sunset, dia akan langsung ke momen Milky Way. Jadi foto ini ada teman atau di beberapa komunitas yang nyangkain kalau foto ini saya stacking, menggabungkan 2 atau lebih foto dan menjadikan satu foto. Padahal ini foto benar-benar single shoot diambil di bulan Oktober, after sunset banget. Kalau ini foto Star Trail. Nah, teman-teman, landscape itu sangat luas, bisa dipadukan dengan ada manusia gitu ya. Tapi ada tapinya. Ada komposisi yang harus diperhitungkan. Jangan lebih besar manusia semisalnya. Jangan sampai lebih besar dari 30 atau 40%. Atau lebih banyak komposisi manusianya. Landscape-nya akan berubah jadi human interest, atau portrait, dan lain-lain. Atau bahkan street. Tetap komposisi yang paling utama adalah komposisi alamnya. Nah, ini atmosfer dalam landscape fotografi. Atmosfer itu adalah suasana dalam fotografi landscape. Suasana ini sering dikaitkan dengan perasaan, tetapi jarang atau sulit dijelaskan.
Dengan demikian diserahkan kepada setiap orang untuk memberikan interpretasi subjektif masing-masing. Jadi ini adalah bisa disebut dengan tone seseorang atau dia pengen menghasilkan suasana landscape yang hangat, dingin, atau bahkan kegelapan seperti tone-tone orang luar negeri, itu kan banyak ya. Nah, itu dia namanya atmosfer. Di sini bisa teman lihat menciptakan mood dengan memilih beberapa elemen tertentu seperti ada cuacanya, air, langit, cahaya, warna, bahkan komposisi. Nah, contohnya ini. Ini suasananya mungkin suasana yang sendu atau dramatis, ombak, gelap. Jadi dalam landscape juga kita tidak selalu harus langitnya cetar, harus langitnya merah, kuning, gitu ya. Dalam landscape juga suasana yang mendung bisa kita bungkus menjadi hasil yang baik. Sebentar ya, sepertinya ke-distract. Maklum, maaf, ada anak kecil teriak-teriak. Nah, suasana suasana di foto ini tuh ini awannya sudah hampir hujan. Nah, ke lokasi ini tuh sangat jauh dari manapun, dari Lampungnya aja 4 jam dengan jalanan yang teramat sangat rusak. Nah, sesampai di lokasi, jika kita tidak mendapatkan mood yang kita inginkan atau cuaca atau langit, apakah kita akan membiarkan begitu aja, tidak memotret? Nggak mungkin kan? Jadi, kita bisa menciptakan dengan teknik long exposure, menggunakan filter ND1000 dengan suasana mendung menjadi dramatis. Dan selama selama saya memotret, foto ini adalah foto paling mahal yang pernah saya jual. Jadi, walaupun mendung sebenarnya motret itu tidak masalah. Kita lanjut. Nah, ini kita bisa mendapatkan mood yang dramatis seperti memanfaatkan adanya ray of light dengan teknik long exposure. Foto kita menjadi tambah dramatis dengan adanya momen-momen alam yang kita kita cari ya. Selanjutnya, nah ini contoh foto ray of light-nya, kita bisa memanfaatkan ray of light untuk mendapatkan foto yang lebih dramatis, hangat. Kemudian di beberapa spot yang mungkin berkabut seperti di Bromo, di Ciwidey, kita bisa menggunakan kabut untuk menciptakan kesan yang mistis pada suatu tempat, ditambah dengan suasana golden hours. Nah, bisa mencari pohon-pohon yang sendiri, jadi seperti kesan lagi kesepian, terisolasi. Jadi banyak banget mood-mood atau atmosfer yang dapat kita hasilkan saat kita nge-landscape. Bagaimana caranya kita membaca momen-momen alam tersebut. Sebe Maaf ke-distract sedikit. Kita lanjut lagi. Nah, ini juga suasana golden hours yang matahari terbit atau terbenam bisa me menghasilkan seperti suasana yang hangat gitu ya. Nah, lanjut, ini lapisan kabut memberi background gunung, itu perasaan yang damai dan tenang. Jadi sepanjang waktu tuh banyak banget momen-momen yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan atmosfer atau mood-mood yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas di jam-jam berapanya. Nah, kita lanjut, ada beberapa aspek dalam landscape fotografi. Yang pertama itu, kita harus sudah memikirkan konsepnya terlebih dahulu, sebelum kita jalan ke lokasi. Jadi, sebelum kita memotret, kita harus sudah tahu dulu nih,
nanti di spot ini saya akan mendapatkan foto apa, di spot ini saya akan menghasilkan foto apa. Kemudian kita sudah harus menyimpan tujuan. Jadi misalnya konsep, kita bisa mencari tahu dulu di spot ini ada angle-angle apa. Kita bisa lihat dari contoh-contoh foto yang beredar di Instagram atau contoh-contoh foto teman kita yang sudah pernah memotret di sana. Kemudian jangan lupa kita harus memiliki tujuan juga. Jadi gini, saya harus mendapatkan foto seperti dia, tapi harus mempunyai juga saya akan menghasilkan contoh foto yang berbeda dengan dia gitu. Meniru tidak masalah, tapi setelah meniru jangan lupa untuk memodifikasinya gitu ya teman-teman. Kemudian aspek kedua yang paling penting adalah lighting, pencahayaan. Nah, kita harus mengenalin dari mana arah sunrise-nya, jam berapa blue hour-nya, jam berapa golden hours-nya, jam berapa daylight-nya, ray of light, side light, dan lain-lain. Itu semua harus kita pelajarin. Nggak serta-merta kita ke suatu lokasi, jepret, 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 jepret. Jangan memotret hanya memikirkan kuantitas saja dalam landscape. Misalnya, eh, kita memotret di satu lokasi, kita hanya berdiri di satu lokasi itu dengan mendapatkan 10 sampai 15 foto. Tidak, memotret landscape jangan seperti itu. Kita memotret landscape tetap harus kualitas yang paling utama. Tidak ada gunanya 10 foto yang sama saat kita sudah posting satu foto pertama. Misalnya kita foto 11 foto sama, kita posting satu, pasti foto yang sama selanjutnya itu tidak akan berguna apa-apa. Kemudian ketiga, hal yang paling penting dalam landscape itu adalah komposisi. Inilah yang membedakan kita dengan fotografer-fotografer lain hasilnya saat di lokasi. Jadi kebanyakan orang pada saat ini itu berpikir kalau langitlah yang paling penting, tidak. Jadi dalam memoto jangan terkecoh oleh langit yang cetar, tapi tetap fokus dengan komposisi. Lebih bagus mendapatkan 2 foto yang berkualitas daripada foto yang banyak tapi komposisi tidak jelas, gitu teman-teman. Oke, sambil saya ngecek-ngecek Q&A ya. Pakai filter merek apa? Nanti ya saya baca satu-satu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sebentar. Nah, konsep. Seorang fotografer harus bisa menentukan konsep seperti yang saya ucapkan tadi. Jadi kita bisa, nah seperti contoh ini, kita bisa menggabungkan dengan manusia tidak masalah, asalkan tetap komposisi alamnya yang lebih banyak. Kemudian kita memaksimalkan ini golden set light-nya untuk mendapatkan hasil yang baik. Kemudian lighting, pencahayaan diperhitungkan menggunakan sumber cahaya alamikah atau dalam landscape pun membawa cahaya bahkan cahaya buatan tidak masalah. Seperti memoto manusia, kita bisa menambahkan flash atau terkadang teman-teman yang landscape mungkin pernah moto Milky Way juga kadang-kadang bawa light center untuk menerangin foreground-nya. Itu nggak masalah gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu di mana posisi sunrise, posisi sunset, di sini ada pilihan jam berapa dia blue hour, jam berapa dia masih golden hours, merah. Di sini tuh teman-teman bisa download ini aplikasinya Sun Surveyor. Nah, ini sangat membantu buat teman-teman di lokasi. Di sini tuh lengkap banget. Ini aplikasi gratis, tapi bisa kita upgrade dengan berbayar. Barangkali teman-teman pengen install Photopills, tapi kan Photopills sudah berbayar. Mungkin masih merasa sayang karena masih dalam proses belajar. Jadi, teman-teman bisa install Sun Surveyor Lite ini namanya. Teman-teman bisa download. Di sini tuh sangat lengkap. Nah, teman-teman bisa cek posisi matahari, sunrise-nya di mana, sunset-nya di mana, terus mataharinya, terus bahkan
ini posisi bintang, tinggal teman klik satu-satu, bahkan nautical, ini posisi air lautnya, pasang surutnya, teman-teman bisa cek di sini. Nah, bahkan shadow ininya, shadow dari mataharinya kita bisa cek untuk pemotretan di lapangan. Karena memotret landscape itu sangat banyak dan bukan hanya sekedar sunrise, sunset, bahkan dialek pun banyak ya, bisa ray of light, bisa memanfaatkan shadow dan highlight, teman-teman bisa cek di sini satu persatu. Bahkan jika teman-teman ingin upgrade, dia bisa mengetahui moonset, moonrise, semuanya ini lengkap banget. Nah, silahkan teman-teman download dan karena ini menurut saya sangat penting untuk kita yang bagi pemula. Karena mungkin saat kita mau memotret satu lokasi, kita belum tahu. Kita akan mencari tahu kan arahnya dari mana, sunrise-nya, sunset-nya, Milky Way-nya. Nah, merahnya jam berapa, itu teman-teman bisa cek, bisa download, dia sekarang masih gratis, bisa di-upgrade juga ke premium. Nah, contohnya golden hours, momen di mana posisi matahari selaras dengan horizon. Ini ditemuin sekitar 1 jam sebelum matahari terbenam dan sesudah sunrise, sebelum sunrise setengah jam. Nah, momen-momen begini bisa menghasilkan suasana yang hangat, bisa dipadukan dengan in-frame. Kalau tidak bisa membawa model plan lain, bisa teman kita suruh jadi in-frame menggunakan baju yang merah untuk sebagai poi gitu. Nah, bisa memanfaatkan ray of light. Ini biasanya ray of light ada di jam antara jam jam setengah 7 atau 7 kurang 15 pagi sampai jam 8 pagi biasanya, momen-momen ray of light. Teman-teman bisa memanfaatkan momen itu untuk mendapatkan suasana yang dramatis, dicari objek yang banyak bukit-bukitnya atau pohon-pohonnya, itu pasti akan menghasilkan ray of light. Jangan di laut, kalau di laut kan suasananya datar itu ya, pasti nggak ada ya, karena ray of light ini terjadi apabila ada objek yang menghalangin, eee, cahaya itu saat cahaya, mengenai foreground ada objek yang menghalangin. Jadi, sebagian ada yang tembus, sebagian ada yang terhalang. Itu alhasil akan seperti ini, ada yang gelap, ada cahaya terang, gitu ya teman-teman. Nah, momen gelap terang ini berada di antara jam setengah delapan sampai jam 10 dan jam setengah 4 sore sampai jam 5 sore. Itu biasanya kita bisa memanfaatkannya, jadi menambah dramatis foto kita. Komposisi. Nah, kita langsung ke komposisi. Ada beberapa komposisi yang harus kita kuasain. Ya, setidaknya 2 lah yang harus kita kuasain dalam dalam landscape ini. Itulah yang akan, eee, memberikan efek-efek yang baik pada foto kita. Jadi membedakan dengan orang yang asal jepret sama yang benar-benar belajar. Nah, komposisi yang paling utama pertama adalah rule of third. Ini adalah komposisi paling mendasar di segala bidang foto, komposisi ini pun tetap dipakai. Komposisi ini membagi foto menjadi 9 bagian yang sama, dengan meletakkan poi pada titik atau garis bidang terbagi. Nah, interesting point terletak pada 4 titik pertemuan, ini. Jadi poi kita bisa letakkan di 1, 2, 3, 4. Dan pembagian antara foreground dan langit itu 2/3 dan 1/3 langit, atau bisa sebaliknya, 2/3 langit atau 1/3 foreground, gitu ya teman-teman. Jangan pernah membagi foto kita horizon persis di tengah-tengah. Karena apa? Karena foto kita akan kurang menarik. Jadi seperti nanggung. Nanggung untuk area foreground, nanggung untuk area langit. Kecuali kalau yang kita foto adalah objek yang refleksinya benar-benar tidak ke-distract objek-objek lainnya, itu nggak apa-apa. Cuman dianjurkan tetap membagi foreground dan langit 2/3 dan 1/3, begitu juga sebaliknya.
Sambil saya lihat Q&A dari anak petani. Pakai filter merek apa, Bang? Nah, filternya silahkan kunjungi IG saya, nanti pasti akan ketahuan saya pakai filter apa, gitu ya. Pertanyaan kedua, dari Muhammad Rauf. Buat traveler, cara menyimpan kamera gimana? Kan waktu perjalanan sampai pulang bisa dibilang 1 minggu. Di mana kita traveler tidak memungkinkan membawa dry box, ditaruh tas takutnya jamur. Soalnya saya belum pernah membawa kamera dalam perjalanan lebih dari 2 hari. Terima kasih. Oh, saya biasanya pernah hunting paling lama itu 3 minggu. Saya bawa di tas kamera. Kita kan makanya untuk tempat tas kamera kita, itu harus benar-benar yang khusus untuk kamera. Karena apa? Karena settingan tas biasa dengan tas kamera itu berbeda. Di dalam tas kamera itu ada lapisan-lapisan busanya. Jadi menjaga kehangatan kamera saat di dalam kamar, misalnya di bawah AC. Kemudian kamera diletakkan setidaknya menghindari langsung arah dari AC, supaya tidak terjadi pengembunan atau lembab untuk kameranya, gitu ya, Kak. Lanjut dari Fahri, izin bertanya, Kak, kalau foto landscape minimal harus punya lensa yang wide yang f-nya berapa, Kak? Gitu ya. Nah, untuk lensa nanti akan kita bahas sebenarnya, cuman dijawab aja. Lensa wide itu sih kalau kita punya budget sebesar mungkin itu akan lebih baik. Misalnya bisa f2,8 atau f2 itu akan lebih baik. Tapi kalau budgetnya belum mencukupin, f4 juga sudah cukup gitu, Kak. Karena kualitasnya juga akan mempengaruhi jika f terbesarnya atau angka terkecilnya tuh lebih besar lagi, misalnya sampai f2. Dipakai dalam kondisi low light pun sangat membantu. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Sebentar. Nah, sorry sorry sorry. Nah, untuk komposisi yang kedua yang kita harus kuasain adalah center position. Center position ini adalah meletakkan poi atau objek foto persis di tengah garis vertikal atau horizontal pada bidang foto. Biasanya dalam komposisi ini, objek foto berdiri sendiri, tanpa adanya objek pendukung yang diletakkan di sekitar poi. Jadi, seperti di masjid, saat posisi seperti ini, kita bisa meletakkan dia dalam center position di bagian tengah, karena tidak ada terhalang oleh objek-objek lain di sekitarnya. Karena jika objek masjid kita letakkan di roll of third di area sini akan otomatis banyak ruang yang kosong, negative space. Jadi seperti kurang kurang elok ya. Jadi di hal-hal seperti ini kita bisa menempatkan objek langsung di tengah, center position. Lanjut. Nah, komposisi yang paling sering, leading line, kita bisa cari leading line, bisa dari lampu, bisa dari tanaman, mungkin seperti di Argapura gitu ya. Banyak tanaman-tanaman yang berkostur yang sama, itu kita bisa manfaatkan menjadi satu komposisi yang baik. Komposisi selanjutnya adalah framing. Kita bisa menghasilkan foto-foto yang unik dengan teman-teman yang lain. Kita latih mata kita untuk menjadi pintar, mencari framing, mencari refleksi. Itu sangat membantu untuk menghasilkan foto-foto yang mood-nya lebih baik. Nah, kita lanjut. Exposure dalam landscape. Nah, dalam landscape itu kita harus memperhatikan exposure saat memotret. Karena ini sangat membantu menghasilkan foto yang baik. Jangan terlalu under exposure atau over pun jangan. Sebaiknya ya sempurna, netral, atau bisa kalau sangat dibutuhkan kita bisa under minimal min 0,7 sampai 1. Jangan terlalu gelap. Karena apa? Karena jika terlalu gelap, saat kita ada beberapa kamera yang memang belum memiliki dynamic range yang kuat. Saat kita angkat shadow, akan ada
terjadi seperti bintik-bintik, misalnya noise atau hot pixel gitu. Kalau over udah berarti sudah rusak untuk data-data yang ada di foto kita. Hal yang bisa kita lakukan saat mendapati di lokasi ada exposure yang berbeda, kita bisa menambahkan filter GND dan ND untuk bisa mendapatkan exposure yang sempurna dan dramatis. Nah, beberapa gear untuk landscape. Nah, kita saat teman-teman pengen memulai foto landscape, dianjurkan untuk menggunakan gear yang performanya baik, yang memiliki dynamic range dan kualitas warna yang bagus. Itu di zaman sekarang sudah banyak kamera-kamera yang memiliki dynamic range yang bagus. Jadi, teman-teman kalau ingin memulai landscape, jangan sampai salah beli kamera. Lebih bagus menabung sedikit atau sebentar daripada terburu-buru membeli. Karena apa? Jangan pernah berpikir membeli kamera begini nih, saya pemula, cukuplah ya saya beli kamera yang new entry yang ini, jangan. Jadi, belilah kamera saat teman-teman sudah siap gitu ya, jangan memaksakan. Ya beli aja dulu deh, nanti diusahakan gini-gini, jangan. Jadi, usahakan sebelum memulai landscape atau genre apapun, tentukan dulu target teman-teman. Misalnya, landscape, saya memulai dengan seri A7R2 gitu ya. Misalnya harganya 12 juta, saya masih punya duit 8 juta, 7 juta gitu ya. Pasti teman-teman itu gatal, pengen, udahlah beli aja dulu gitu, sebisanya gitu kan. Jangan, mending tahan dulu, menabung dulu sampai dapat sesuai keinginan. Karena dalam bicara fotografi itu apalagi landscape, alat itu sangat dibutuhkan atau sangat penting lah ya. Karena memang sih nggak selamanya menggunakan alat yang bagus atau mahal itu langsung menghasilkan foto yang baik. Tapi setidaknya dengan kita sudah memiliki alat yang baik, kita belajarnya akan lebih gampang gitu. Jadi hindari berpikir, "Saya newbie, saya beli yang ini dulu aja." Nanti jangan. Beli kamera, cukup beli sekali kalau boleh. Karena kalau kerjaan kita nanti saat kita belajar, ilmu kita nambah, kamera kita udah tidak mengikutin. Akhirnya apa? Kita upgrade lagi. Tadinya kamera itu dibeli 8 juta, dijualnya jadi 4 juta. Pasti akan rugi banyak. Karena membeli kamera itu lebih rugi daripada membeli lensa. Kemudian dalam landscape dianjurkan, ini dianjurkan ya, tidak wajib, memiliki lensa wide dan lensa tele. Kenapa saya menganjurkan lensa tele? Karena dengan lensa tele akan lebih banyak angle-angle yang kita dapatkan. Misalnya kita memoto lensa wide Bromo, kita mendapatkan view Cemoro Lawang dan Bromo, Gunung Batoknya secara bersamaan. Sudah. Dengan wide kita hanya mendapatkan satu frame angle doang. Tapi dengan lensa tele, dari satu angle yang luas, kita bisa mendapatkan 10 bahkan lebih foto. Misalnya kita fokus ke sudut Cemoro Lawang, fokus ke lekukan Gunung Batok, fokus ke Gunung Batok gitu ya, banyak. Jadi akan mendapatkan banyak angle-angle yang berbeda. Kemudian memiliki filter yang menunjang untuk foto landscape, tripod, usahakan tripod yang benar-benar kuat ya, setidaknya jangan membeli tripod yang, ya mohon maaf ya, yang di bawah new entry banget. Apalagi kalau dia punya kamera 10 jutaan ke atas, tapi dia beli tripod yang 200.000, 150.000. Itu sama aja seperti bunuh diri. Lebih bagus sekali membeli alat, tapi benar-benar kokoh. Karena tripod ini juga, di samping pengaman untuk kamera kita, ini juga terkadang pengaman buat diri kita sendiri. Semisal, saat kita moto di gunung, atau kita butuh nanjak, tripod itu bisa sebagai alat bantu kita untuk nanjak. Kalau di laut, saat kita moto motion di laut, kita tanpa sadar kadang-kadang ombak besar. Kita bisa berpangku tangan dengan tripod. Jadi tripod itu sebagai penolong kita juga. Remote shutter. Remote shutter ini sangat dibutuhkan untuk landscape. Walau terkesan tidak penting ya, tapi dalam menggunakan remote shutter itu sangat membantu. Misalnya seperti mencari momen
motion air laut, atau like trail. Kan terkadang sekarang kamera bulbnya masih sampai 30 detik. Lebih dari 30 detik masih belum bisa bulb tanpa remote shutter. Itu untuk beberapa alat-alat landscape. Nah nah, sedikit teknik dan tips dalam landscape fotografi. Saya sedikit berbagi. Ini beberapa teknik dalam landscape fotografi yang sering saya lakukan. Jangan lupa pertama menggunakan file RAW. Kenapa harus file RAW? Banyak teman-teman yang pasti berkata, "Tapi Bang, file RAW itu lebih enak, file JPEG itu lebih asik warnanya daripada file RAW saat dilihat di kamera." Bener, terkadang kita melihat file JPEG memang lebih berwarna, lebih jadi, karena itu memang sudah foto. Kalau file RAW kadang masih gelap, kadang masih pucat. Nah, benar, tapi di balik kepucetannya kita bisa olah dengan sesuka hati tanpa ada batasan-batasan seperti file JPEG. Ini kata kasarnya sama kita seperti memesan makanan dari restoran ya. Kita misalnya pesan misalnya capcay gitu kan, ya hadir capcay masak, itulah JPEG. Kita hanya bisa menambah apa? Pasti sedikit saus, sedikit kecap, atau sedikit merica doang. Selebihnya, kita kalau masak ulang pasti nggak enak, jadi berlebihan kan. Tapi file RAW ini seperti bahan mentah si capcay. Ini ada bahan mentahnya. Nah, dengan memotret file RAW sudah tentu bagus, belum tentu juga. Bisa bagus, bisa juga jadi hancur gitu loh. Jadi, tetap dalam memotret file RAW, kita dibutuh cara untuk mengolahnya. Nah, sedikit nih bocoran. Nanti untuk kelas selanjutnya, master kelasnya saya akan berbagi cara mengolah RAW yang baik dengan cara saya sendiri. Jadi, saya ngajarin tentang masking, merubah air, misalnya airnya yang butek, air terjun jadi bening gitu ya. Pokoknya membuat foto yang flat, membuat seperti jadi ada satellite, gelap terang. Nah, itu nanti kita bahas di master class berikutnya. White balance, gunakan white balance auto. Kalau ada yang WB shift, nggak masalah, gimana nyamannya aja. Cuman, kalau kita menggunakan WB shift, kita harus memperhatikan setiap menit. Karena white balance di lokasi setiap menitnya akan berubah. Jadi kita akan selalu atur lagi atur lagi. Kalau menurut saya, cukup aja menggunakan auto white balance. Karena di dalam file RAW, white balance, color profile, dan lain-lain, itu semua bisa kita setting ulang di ACR. Yang tidak bisa kita setting ulang, hanya fokus, F, ISO, dan lain-lain. Nah, itu harus udah harga mati kita setting saat memotret. 3, menggunakan ISO rendah. Nah, di beberapa kamera full frame atau itu kamera lain, ISO terbaik itu kebanyakan ISO 100. Jadi, sebaiknya memaksimalkan ISO dengan ISO 100. Dan kalau di saat lokasi tertentu kita dalam ISO 100 masih kurang, sebaiknya kita menggunakan ISO kedua itu ISO 400 gitu ya teman-teman. Untuk aperture diafragma menyesuaikan antara f8 sampai 16. Tapi sangat dianjurkan menggunakan f11 karena itu adalah sweet spot dari lensa. Hindari menggunakan f16 sampai f22 karena akan terjadi difraksi di foto kita. Difraksi itu apa? Cacat karena lensa. Jadi di area-area tertentu ada yang soft atau area-area yang kurang detail. Itu disebabkan jika sering menggunakan f16 sampai f22. Shutter speed menyesuaikan di lokasi. Penggunaan fokus bisa fokus infinity, hyperfocal. Jadi dari area depan sampai area langit semuanya akan fokus. Dia fokus infinity itu yang lambangnya 8 tiduran ya. Penggunaan filter yang tepat itu bisa memilih saat di lokasi, misalnya moto gunung, gunakan filter GND soft saat di laut, atau yang horizonnya bersih,
kita bisa menggunakan reverse. Nah, hal-hal itu kita bisa perhatikan. Manfaatkan tripod dan kabel rilis supaya hasilnya tidak shaking. Cari foreground yang menarik. Nah, cari foreground yang menarik, jika tidak ada foreground-nya, kita bisa bawa kok foreground yang menarik, seperti bawa bunga, bawa objek-objek lain, tidak masalah. Berkreativitas itu penting. Jadi jangan hanya mengandalkan apa yang ada di lokasi. Jadi kita bisa bawa juga. Nanti ada contoh-contoh fotonya. Gunakan rumus sepertiga itu seperti saya katakan tadi, yang rule of third, cari pattern atau leading line, tidak hanya fokus pada satu angle. Jadi di lokasi jangan fokus hanya satu angle aja, pindah-pindah. Malah saya anjurkan penggunaan lensa wide. Nah, tidak fokus pada satu angle, jadi berpindah-pindah. Dianjurkan apalagi menggunakan wide yang fix. Jadi kita tidak males ya. Kalau misalnya zoom, nggak salah juga sih menggunakan wide zoom 16:35. Tapi dengan fix kita jadi misalnya pengen angle ke depan, kita jalan. Sampai di depan, toleh kanan, toleh kiri, dapat angle yang baru gitu ya. Jadi jangan menunggu di satu lokasi hanya dengan langit yang berbeda-beda, nggak penting. Langsung jepret 3 pindah lagi, ambil 3 pindah lagi, gitu teman-teman. Jadi usahakan serakah lah, saat di spot itu kita harus serakah, sapu bersih semuanya, angle-nya, pakai lensanya, gitu ya. Nah, ini suasana di Pulau Padar, ISO 100 biasa f11 dan speed 1 atau 2 detik. Ini menggunakan lensa wide. Ini pandangan, ini hasil yang menggunakan lensa wide. Selanjutnya, ini menggunakan lensa tele. Jadi, banyak dari beberapa objek di sini yang bisa kita dapatkan dengan tele. Jadi, tidak hanya satu. Nah, bisa cari foreground, ada dedaunan, kasih bukitnya. Nah, ada foreground kapal kapal laut, tetap bukitnya sebagai background. Jadi, banyak banget angle-angle foto yang kita dapatkan. Nah, ini ya saya katakan tadi, saat kita tidak mendapatkan foreground yang menarik, kita bisa bawa bunga. Misalnya sebelum mendaki kita menemukan bunga yang bagus, bisa kita petik 3. Pemberian foreground di area ini, objek, usahakan ganjil, jangan genap. Semisal mau model, atau mau penari, atau mau objek apapun, usahakan hitungan ganjil. Kenapa hitungan ganjil? Karena hitungan ganjil itu seperti lebih menarik. Coba kalau ini 2 pasti akan nanggung. Seperti model juga, in frame lebih bagus sendiri daripada 2. Kalau 2 kayak perawet atau apa gitu ya. Jadi, penggunaan objek-objek tambahan itu sebaiknya pemilihannya hitungan ganjil. Nah, ini penggunaan lensa tele, Masjid Al-Jayed yang tadinya difoto dengan wide, bisa kita dapatkan angle-angle berbeda dengan lensa tele. Ini di Nusa Penida, sunset, cari tetap membagi langit 2/3 dan 1/3 area atas ya. Jadi akan membantu mata kita menemukan objek yang menarik. Tapi kalau ini dibagi 2 seperti ini, serba nanggung, fotonya juga kurang menarik. Nah, demikian teman-teman, untuk materi tentang atmosfernya. Silahkan kita langsung lanjut aja tanya jawab ya. Kelamaan entar pada ngantuk kayaknya. Gimana nih, langsung di-open sendiri aja Q&A-nya? Oke, terima kasih Kak Eri buat penjelasannya. Wow, ini mulai banyak sekali ya Q&A-nya, tapi teman-teman aku mohon maaf sekali karena mungkin nanti bakal ada banyak sekali pertanyaan yang ke-skip ya. Untuk itu nanti jangan lupa ikutan di next kelasnya Mas Erik
Nah, itu untuk tanggalnya sendiri itu ada di tanggal 7 Agustus, untuk jamnya sama ya kayak tadi, sekitar 19.30 ya. Untuk link pendaftarannya tadi aku udah share di kolom chat. Jadi jangan lupa daftar juga. Nanti untuk linknya juga aku share di WhatsApp group. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nggak ketinggalan menyimak bisa ikutan daftar di next kelasnya Kak Erik kayak gitu ya. Nanti di situ kurang lebih pembahasannya akan lebih mendetail. Mungkin dari Kak Erik bisa menjelaskan nih apa saja poin-poin yang bakal dijelasin di masterclass next-nya nanti nih. Silahkan. Masterclass ya. Nah, nanti pembahasan kita di masterclass itu akan lebih detail lah daripada kelas malam ini. Ini anggap aja kelas perkenalan lah ya. Nanti di kelas masterclass-nya kita akan membahas tentang masking, editing, merubah warna air yang dari misalnya saat moto air terjun, airnya butek, kita bisa rubah jadi bening tanpa kedistraksi dengan objek-objek lain. Karena jika menggunakan brush kadang-kadang kelebihan ke objek kena gitu ya. Jadi hal-hal detail-detail begitu eh, memberikan tentang apa stitching, eh, mengolah mengolah apa Milky Way, menyatukan foto star trail, coloring, pokoknya banyak banget nanti untuk detailnya tuh di kelas masterclass. Itu editing lebih dominan ke editing lah kita di sana ntar. Jadi teman-teman jangan lupa kita ketemu lagi di masterclass. Izin bertanya Kak, ini udah ya. Pernah moto landscape menggunakan lensa dengan focal lens 50 APS-C? Saya cuma punya lensa kit Artisan 50. Pernah, saya juga pernah moto landscape dengan 50. Cuman ya itu kadang-kadang objeknya ya seperti ini. Tunggu. Nah, jadi nggak akan banyak view yang kita dapatkan. Pasti ya cuman beberapa detail seperti ini. Ini view-nya 50 milimeter. Ini hasilnya begini. Jadi agak sedikit ketat. Lebih nggak masalah menggunakan lensa kit. Bisa menggunakan teknik stitching. Misalnya saat moto di lokasi, kita tidak memiliki lensa yang wide, kita bisa menggunakan lensa kit dengan menjepret, memoto 5 kali 5 frame. Nanti itu akan disatukan di dalam Photoshop. Nah, hal-hal ini nanti akan kita bahas juga di masterclass. Jadi, misalnya lensa kita kurang lebar, kita bisa moto dengan horizontal yang sama. Jadi tripod kita tidak bergeser, tetap dengan ini apa maksudnya gimana? Horizon itunya tetap, view-nya dari kiri ke kanan aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti disatuin di Photoshop. Dia akan mendapatkan view yang lebar. Gitu, Kak. Pertanyaan dari Ai. Mendapatkan refleks atau kesan asap cahayanya gimana ya, Bang? Biar dramatis. Nah, kesan itu ya, ray of light. Jadi misalnya kita moto di air terjun. Pasti air terjun itu akan ketutupan kiri kanannya banyak pohon. Nah, kita menunggu momen matahari menembus itu pohon. Jadi biasanya itu berada di jam 7 sampai jam 8 pagi. Nah, disitulah kita moto untuk mendapatkan efek-efek cahaya tersebut. Lanjut, pertanyaan dari Rahman Kartika. Kak, mau tanya, setelah penjelasan tadi, apakah ada patokan khusus untuk berapa detik pengambilan foto dalam mode long exposure? Contoh, ingin membuat roll, menangkap awan seperti kapas dan kabut, atau pas waktu ambil golden hour supaya pas tidak over exposure. Nah, tetap setelah tadi kita tetap ada patokan. Misalnya menangkap awan seperti kapas dan kabut. Kita lihat dulu, awannya bergerak enggak, gitu ya. Jadi saat awannya bergerak, kita foto dalam 20 detik sampai 30 detik, bahkan lebih. Itu akan mendapatkan efek motion awan bergerak. Tapi kalau di lokasi tidak berawan, ya sama aja, mau 30 detik, mau sejam, nggak akan ada gunanya. Jadi tetap harus ada patokan-patokan yang diperhatikan. Membuat roll. Roll itu jangan terlalu lama. Jadi cukup 1 detik, 2 detik aja ray of light.
Karena kalau terlalu lama kita memotong ray of light, misalnya 10 detik atau bahkan lebih, itu efek roll-nya akan tersamarkan. Karena mungkin ada angin atau apa, atau arah mataharinya naik sedikit gitu ya. Jadi tetap jangan terlalu lama, cukup 1 atau 2 detik. Untuk pas ambil golden hours. Nah, saat golden hours atau blue hours supaya tidak over exposure, kita bisa memperhatikan metering yang ada di kamera. Jadi, pasti di kamera kita akan memberitahu itu min berapa atau plus berapa. Nah, kita bisa periksa jangan sampai melebihi dari 00 aja. Untuk undernya bisa min 0,7 aja atau 1 gitu ya, Kak. Semisal saat cahaya sudah makin rendah gitu ya, kita masuk ke mode bulb supaya tidak, eee, terjadi under atau over. Kita bisa install aplikasi list stopper. Di handphone kita ada aplikasi list stopper. Di sana kita bisa dibantu saat di lokasi seperti golden atau blue hour. Misalnya kita nanti settingan kamera kita samakan seperti settingan di handphone yang ada di list stopper. Misalnya ISO 100 f11. Nanti saat nanti ada masuk di metering di situ kan, under 2 gitu. Jadi dia akan memberitahu, kamu menggunakan speed 1 menit gitu. Bisa juga dengan penggunaan filter. Di sana ada pilihan. Kamu mulai nih, eee, metering dulu, kemudian menggunakan ISO 100 f11 dengan filter GND 1.2 atau ND64. Nah, di list stopper itu lengkap, kita tinggal masukkan data-data yang ada di kamera kita. Misalnya ISO 100 menggunakan, eee, filter GND, berapa waktu yang didapatkan, nanti dia akan memberitahu si aplikasi, itu bisa kita gunakan sebagai patokan. Gitu ya. Selamat mencoba. Kemudian dari Kak Riando, pakai aplikasi apa Kak untuk lihat waktu yang akurat buat cuaca atau posisi Milky Way? Tadi aplikasinya kan sudah dikasih tahu tuh ya, ini nih. Nah, ini tuh sangat membantu. Jadi bisa diinstal Sansar Firelight, ini untuk yang gratisan, kalau mau lebih lengkap bisa di-upgrade aja berbayar gak masalah, tapi ini lebih murah dari Photopills lah. Untuk kasarnya arah arah Milky Way itu ada di arah selatan. Jadi sebenarnya tanpa aplikasi pun kita udah bisa melihat Milky Way kalau berada di daerah yang benar-benar minim cahaya, gitu, Kak. Lanjut, Buntoro Kamera. Maaf tadi kurang jelas nama aplikasinya. Ini nih, Sun Surveyor. Nih, tinggal di-download aja ya. Jelas kan teman-teman? Nih. Lanjut dari Virginia Sekar, bagaimana cara melatih kepekaan di dunia fotografi? Nah, harus sering. Jadi kita harus sering hunting untuk melatih kepekaan, untuk melatih mata pintar, untuk melatih mendapatkan foto-foto yang bagus. Itu sebenarnya adalah jam terbang. Jadi silahkan latihan, jangan cepat puas dan jangan juga bosen. Semangat. Lanjut Muhammad Rauf. Ray of light jam 6:30 itu berlaku di pegunungan tinggi atau berlaku juga di daratan rendah kayak perkotaan? Sebenarnya itu berlaku di mana-mana ya. Cuman kadang-kadang di perkotaan ray of light sudah lebih banyak kehalangan gedung ya, jadinya cahayanya tuh ya seperti shadow highlight aja. Nah, tapi pada saat di pegunungan atau di air terjun, saat ada cahaya tembus ditambah dengan kabut atau ditambah dengan percikan air, itu refleksnya akan lebih tegas gitu. Jadi kalau di area kota atau desa mungkin bisa ditambah bakar asap atau itu supaya mendapatkan refleks yang tegas gitu ya. Ya kalau tidak punya alat fogging, ya setidaknya kertas-kertas tempat telur itu loh, itu dibakar, itu bisa mempertegas ray of light juga. Tapi kalau untuk jam keluarnya pasti sama, di antara jam 6:30
sampai jam 8. Dari Saifuddin, tadi aplikasinya apa? Ini ya aplikasinya, tinggal di-download aja. Selanjutnya dari Ralek Pirdana. Biasanya berapa lama di lokasi untuk menunggu base atmosfer ya, Bang? Terkadang kita di lokasi misalnya lokasi sunrise, kita udah ready dari habis subuh lah, jam 5 sampai jam 9 pagi. Nah itu, udah dapet banget momen yang banyak. Terus nanti kembali ke hotel, istirahat dulu sampai jam 2, kemudian mulai lagi dari jam setengah 4 sore sampai jam 7 malam. Itu, silahkan dicoba. Kalau untuk landscape, lensa utama adalah ultra wide ya? Iya, benar sekali. Pasti untuk landscape itu lensa yang utama harus dimiliki adalah ultra wide. Pertanyaan selanjutnya dari Bayu Muhammad. Bang, kadang kalau kita pakai filter ND atau GND, bisa mengurangi warna foto. Apa yang perlu kita perhatikan saat color grading, saat editing supaya foto kita mood-nya masih dapet? Nah, ini nih, ini pertanyaannya bagus juga. Terkadang filter itu ada kualitasnya ya. Jadi itu sama seperti lensa. Semakin bagus kualitas filter, foto kita akan semakin detail dan eh, warnanya juga asik. Tapi saat kita menggunakan filter yang misalnya kurang bagus gitu, pasti warnanya bisa color cast, bisa agak kehijau-hijauan, bisa agak kebiru-biruan, itu wajar. Karena tanpa filter pun hasil dari lensa terkadang foto kita itu detailnya berbeda-beda kan. Menggunakan lensa bagus sama lensa tikus, warnanya aja berbeda. Apalagi ditambah dengan filter lagi, lapisan depan. Jadi, dalam color grading, hal apa aja yang kita perhatikan, pasti kita naikkan sedikit. Kemudian, color cast-nya kita perhatikan, dia color cast ke arah mana, jika dia ke arah ungu, kita geser tint-nya, jika dia ke arah terlalu warm, kita geser ke biru, jika biru, geser lagi ke warm. Jadi, white balance bisa kita mainkan. Kemudian, tambah sedikit, ketajamannya, strukturnya dan detailnya itu ditambah di akhir editing, saat finishing. Nah, hal ini juga nanti akan kita bahas di masterclass untuk lebih lengkapnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Winan Nikola Tesla. Kak nanya, kan AI udah racing, biar tetap bisa eksis gimana Kak, biar nggak kalah sama AI? Nah, saya bilang, AI hadir pun jangan takut, karena originalitas suatu fotografer atau dengan karakter kita lebih juara daripada AI. AI itu hanya membantu kita eee, saat kalau digital imaging ya, nggak akan bisa sesempurna saat kita belajar editing sendiri. Jadi, seperti saya pribadi, saya menolak AI kah? Tidak. Saya mau mengenalinya, saya buka, saya pelajarin. Tapi, saya menggunakannya kah untuk post processing saya? Tidak. Karena jika kita menggunakan AI, itu sama aja seperti menipu aja hasil karya kita. Jadi, harus tetap menjaga originalitasnya. Jangan sampai dikit-dikit di AI, belakangnya ditambahin gunung. Itu kan sama aja pembohongan ya. Dan itu juga hanya buat iseng-iseng. Kalau dibawa untuk berkarya atau lomba, itu sama sekali ketahuan deh AI-nya. Gitu ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Hidayatul Fadli. Untuk foto landscape yang abstrak seperti menggunakan focal lens yang besar, bagaimana cara kita menciptakan atmosfernya, Bang? Nah, sebentar. Itu saya juga sering nih. Jadi kita hanya bentar ya, saya cari contoh fotonya. Kita tetap bentar.
Nah, abstrak. Ini teman-teman bisa lihat contoh foto abstrak. Nah, dengan lensa yang tele pastinya ya. Kita bisa kan mood itu dengan mengandalkan itu tadi yang saya sampaikan. Tetap harus memperhatikan lighting. Ini kan kita mendapatkan mood yang sedikit dingin, sedangkan ini lebih hangat. Dengan adanya kabut sama satellite matahari, gelap terang, ada bukit. Nah, dan menggunakan lensa tele dan mencari leading line, ini adalah leading line yang saya sampaikan dan ini adalah pattern. Pola bagian yang enggak. Jadi kita foto mendapatkan hasil yang inilah lebih baik gitu kan. Tetap mengandalkan cahaya dan momen-momen waktu jam berapa ada satellite-nya gitu, gitu ya. Tetap eee, atau share pengalaman Kak Erik aja gimana menjadi fotografer landscape bisa menjadi pekerjaan utama atau menghidupi. Nah, ini kita ketemu di masterclass aja ya. Nanti saya akan jelaskan gimana mencari fotonya, gimana kita bisa dapat rezeki dari fotonya, itu nanti akan saya jelaskan detail di sana. Oke. Oke? Oke, teman-teman, itu lagi ya, jangan lupa, Heeh, jadi udah ikutan banyak di poin yang akan kita jelaskan kan. oke. Karena memang di dunia landscape ini banyak yang berpikir, bisa nggak sih menghasilkan rezeki dari sana? Bisa nggak sih menghasilkan jajan dari sana? Bisa banget. Banyak orang yang berpikir menghasilkan uang dari fotografi hanya dari memotret model, memotret wedding, dan lain-lain gitu ya, memotret produk, food, makanan gitu. Nggak, dari landscape pun alhamdulillah ya contohnya saya sendiri, saya fokus di dunia ini dan alhamdulillah gitu ya. Ntar kita bahas di master kelasnya. Oke. Oke, Kak Erik, ini mungkin aku mau jelasin lagi Mhm, tentang next kelasnya Kak Erik. Jadi teman-teman nanti di tanggal 7 Agustus akan ada kelasnya Kak Erik lagi. Jamnya sama after office ya, sekitar jam 7 malam gitu ya. Untuk link pendaftarannya nanti aku share di WhatsApp group. Oke, dan aku juga mau infoin juga buat teman-teman, kalau misal dari teman-teman di sini pengen dapetin promo spesial khusus kelas hari ini, kalian bisa langsung share keseruan webinar hari ini, tag Kak Erik Saragi dan juga Amazing ID. Nah, dari situ nanti kalian bakal diinfokan sama tim kita untuk mengenai bagaimana cara mengklaim harga spesial. Dan itu khusus untuk peserta yang transaksi hari ini juga ya teman-teman. Dan itu nggak berlaku asik. selanjutnya gitu. Jadi nanti untuk selanjutnya udah nggak bisa promo lagi gitu. Oke, Kak Erik mungkin sebagai penutup kelas hari ini boleh nih dipilih satu pertanyaan terbaik sebagai penutup acara kelas hari ini atau pertanyaan hari ini gitu. Jadi ini pertanyaan nggak semua dibahas ya? Banyak Iya. banget, gokil sih. Ini masih Oke, banyak banget nih sampai ke bawah nih. itu kan. Oh iya, kami Gokil. juga mohon maaf nih ya kalau teman-teman dari sekian banyak pertanyaan mungkin ada yang keskip gitu ya. Nah, nanti Tipsnya. teman-teman semisalnya pengen bertanya, masih penasaran karena pertanyaannya belum dijawab, saya persilahkan tanya ke DM ya, nanti saya bantu di sana, nggak apa-apa. Kasihan soalnya ngegantung gini, entar pokoknya kalau masih penasaran tentang landscape-nya silahkan di itu aja. Ditanyain di DM, saya bantu. Tunggu. Jadi ini dipilih selalu satu satu pertanyaan untuk penutup ya? Iya, betul, Pak. Heeh. Oh ini aja nih, dari Anonymous atau enggak nih ya. Bagaimana cara mengatasi perbedaan exposure
tanpa menggunakan GND dan ND, gitu ya. Nah, ini pertanyaannya bagus, karena dalam nge-landscape kita belum tentu pasti akan punya duit lah ya buat beli filter, karena kita tahu harga filter itu tuh ya 11-12 dengan harga lensa gitu. Nah, untuk mengatasi perbedaan exposure tanpa menggunakan GND, mungkin yang kita bahas GND. Kalau ND itu agak sulit, cuman bisa juga sih. Kalau GND, misalnya saat sunrise, pasti area langit sudah terang, area bawah itu pasti under. Nah, saat gitu kan kita memang membutuhkan GND. Tapi jika kita tidak memiliki GND, kita bisa menggunakan sistem bracketing atau HDR bisa. Memotret 4 file yang serupa, hanya perbedaannya exposure-nya aja. Misalnya, satu file pertama kita fokus ke area langit, jadi pasti area foreground-nya itu gelap. File kedua, kita fokus ke area foreground, exposure-nya kita normalin di foreground, kemudian pasti langitnya over. Nah, itu untuk file kedua. File ketiga, kita foto dengan metering sempurna 00. Jadi, pasti akan ada perbedaan juga, pasti lebih over sedikit area langitnya. Kemudian file keempat, kita beri +1, over 1. Jadi pasti kedua area akan over 1 gitu ya. Nanti untuk view jangan ada yang dirubah, hanya perbedaan exposure-nya aja. Kemudian dari 4 foto itu kita stacking menjadi satu bagian. Nah, itu bisa kita lakukan dengan mengolah di ACR. Nanti 4 file kita satuin, tumpuk. Jadi file yang over akan ketutupan dengan yang langit yang sempurna. Foreground yang gelap akan ditutupin dengan foreground yang terang gitu. Jadi saling menimpa untuk mendapatkan satu exposure yang berbeda. Memang sedikit ribet, tapi nggak apa-apa, itu bisa digunakan tekniknya gitu. Kalau untuk exposure ND, mungkin kan ND ini untuk mendapatkan long exposure yang lebih besar lagi ya. Misalnya kalau tanpa ND, misalnya fotonya 1/1 detik misalnya. Tapi dengan 10 stop dia dapat menjadi 10 detik gitu ya. Nah, ini tidak bisa kita lakukan saat suasana sunrise dan golden, tapi mungkin di blue hour bisa. Misalnya pengen mendapatkan efek langit tanpa ND atau langit bergerak atau air yang halus tanpa ND, mungkin itu bisa di jam-jam blue hour atau yang udah mulai gelap gitu ya. Jadi tanpa ND bisa didapatkan hasil seperti ND gitu. Atau jika teman-teman user Sony, semisal A7R2 ke bawah atau A72 ke bawah gitu ya, bisa install aplikasi Smooth Reflection. Jadi Smooth Reflection ini sangat membantu, bisa seperti ada filter digital di dalamnya. Jadi kalau tidak memiliki GND, silahkan install Smooth Reflection. Cuman 20.000 kok, bisa beli di Tokped atau di Play Memories-nya Sony gitu. Nah, itu untuk pertanyaan penutup ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Erik buat penjelasannya. Luar biasa materinya keren sekali. Teman-teman, aku sambil mengingatkan lagi, jangan lupa share keseruan webinar kelas hari ini, tag Instagram Kak Erik dan juga Amazing ID. Dan jangan lupa nanti yang belum follow, follow Instagramnya juga biar tetap update tentang informasi-informasi baru tentang dunia fotografi maupun tentang webinar kelas di Amazing gitu. Mungkin sebagai penutup nih Kak Erik, bisa ini nih apa namanya, bisa disampaikan mungkin pesan-pesan buat peserta yang join di kelas hari ini, silahkan. Gimana? Maksudnya? Pesan-pesan untuk Oh, peserta yang join di kelas hari ini, silahkan. siap. Untuk teman-teman yang join di kelas hari ini, kalau ingin memulai landscape, jangan berkecil hati, jangan sampai terhalang oleh alat dan lain-lain. Kalau alatnya nggak lengkap, kita bisa perbanyak ilmunya dan tekniknya, gitu ya. Jadi tetap semangat, jangan berkecil hati. Jangan beranggapan
nge-landscape itu mahal, jalanin aja dulu, nanti akan dapat rezekinya. Semangat! Oke, terima kasih Kak Erik buat penjelasannya kelas hari ini dan juga teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk mengikuti kelas hari ini. Oke, dari saya mohon maaf apabila di kelas hari ini banyak sekali pertanyaan yang ke-skip gitu ya. Untuk next-nya jangan lupa ikutan di kelasnya Kak Erik di tanggal 7 Agustus ya teman-teman. Oke, dari aku terima kasih ya teman-teman. See you di next kelasnya Kak Erik. Sampai jumpa, selamat malam. Sampai jumpa.